Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati senior-senior kami, pembimbing, guru-guru kami, ada di sini narasumber Sekjen LPOI, Pak Haji Deni Sanusi, kemudian juga ada Ketua Pembina PP Perti, Kiai Haji Anwar Sanusi, kemudian juga narasumber Bapak Dr. Yusnar Yusuf, ya, yang kami hormati semuanya para peserta webinar. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan pada kami, dan terima kasih atas partisipasi dari Bapak Ibu sekalian dalam kegiatan webinar ini, di mana kita membahas terkait dengan sosialisme dan Pancasila yang direlevansikan dengan perkembangan radikalisme dan terorisme atau sering disebut radikal terorisme. Kalau kita bicara radikalisme dan terorisme, maka harus kita samakan frame-nya dulu, bukan monopoli salah satu agama, tetapi ada di seluruh agama, ada di seluruh kelompok, ada di seluruh sekte, bahkan potensial ada di setiap individu manusia. Ya, sekali lagi, radikalisme, terorisme atau radikal terorisme potensial ada di setiap individu manusia. Nah, radikalisme adalah paham yang merupakan fase menuju terorisme, sehingga semua teroris pasti berpaham radikal, tapi tidak semua radikalisme atau paham radikal otomatis akan menjadi teroris. Nah, sekarang jenis-jenis teroris, ya, maka supaya kita bisa menjawab di masyarakat yang selama ini sering mempertanyakan apakah radikal teroris itu hanya untuk orang Islam, maka kita samakan frame-nya bahwa radikalisme dan terorisme itu bukan monopoli salah satu agama, tapi ada di seluruh agama. Bahkan jenis-jenisnya antara lain, ada radikal terorisme yang bertujuan ingin melepaskan diri atau ingin memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sering disebut radikal teroris yang namanya separatis, seperti di OPM, di Papua, kemudian dulu ada GAM, dan lain sebagainya. Kemudian ada juga jenis terorisme yang motivasinya karena persaingan jaringan narkoba. Sering disebut narkoterorisme. Dia pakai senjata, dia meneror, dia juga membunuh dan lain sebagainya, tapi motivasinya karena aspek ekonomi atau bisnis narkoba. Bahkan di setiap masyarakat atau di beberapa perkotaan ada jenis radikal terorisme yang di lingkungan kita itu juga banyak, yang sering disebut ekstrim individual. Nah, ekstrim individual itu sering kita kenal misalnya premanisme, geng motor, dan lain sebagainya. Karena mereka juga melakukan teror, mereka juga pakai senjata, mereka juga kadang menganiaya, bahkan ada yang membunuh. Nah, yang kita bahas menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 adalah radikal terorisme dengan latar belakang ingin mengganti ideologi negara Pancasila dengan ideologi yang lain. Artinya apa? Bahwa radikal terorisme
adalah gerakan politik yang mengatasnamakan agama dengan tujuan untuk mengganti ideologi negara maupun sistem negara. Maknanya bahwa ideologi apapun, ideologi agama apapun yang dibawa dalam gerakan politik tersebut, hakikatnya bertentangan dengan konsensus nasional. Mulai dari Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini tidak pernah mempermasalahkan apa itu khilafah, apa itu daulah, apakah itu sunnah atau apa, itu khilafiyah dalam agama, silakan. Tetapi konsep kami, konsen kami ada bahwa semua itu kalau bertentangan dengan kesepakatan nasional, hakikatnya mereka adalah melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018. Nah, tadi sudah kami jelaskan tentang jenis-jenis radikal terorisme. Semua itu dikatakan teroris, tetapi undang-undang, metode dan pola penanganannya yang berbeda-beda. Nah, kebetulan izinkan saya memperkenalkan diri ya, bahwa saya ini sebelum di BNPT, kebetulan saya adalah pejabat utama di Densus 88 Anti Teror Polri. Alhamdulillah sudah 1 bulan ini kami diperbantukan di BNPT sebagai Direktur Pencegahan. Ya, kurang lebih 1 bulan. Mohon doa pada Bapak Ibu sekalian supaya kami istiqomah dan bisa mengemban amanah dengan sukses. Nah, kembali kepada radikal terorisme. Tadi kami katakan bahwa berbicara masalah terorisme, definisinya sudah jelas. Yang tertuang di dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5, berbicara terorisme tidak bisa dilepaskan dari berbicara radikalisme. Karena tadi saya katakan bahwa radikalisme adalah paham yang merupakan fase menuju terorisme. Nah, definisi radikalisme sampai detik ini belum ada definisi secara yuridis. Ya, kita kadang mengacu pada definisi di dalam KBBI, tetapi hampir semuanya sepakat bahwa yang dimaksud radikalisme dalam konteks terorisme ini adalah radikalisme dalam konotasi negatif, yaitu sesuatu yang menginginkan perubahan dengan cara-cara kekerasan atau ekstrim terhadap sistem ataupun keadaan yang sudah mapan dan lain sebagainya. Nah, sehingga ketika kita bicara terorisme, itu hakikatnya berbicara masalah hilir, yaitu mereka yang sudah melakukan aksi teror atau yang belum melakukan aksi teror, tetapi terindikasi kuat bahwa yang bersangkutan atau mereka sudah masuk dalam jaringan teror dan potensi untuk melakukan aksi teror. Itu sudah bisa ditangkap dengan undang-undang terbaru ini, 2018 ini. Nah, ini namanya hilir. Sedangkan penanggulangan radikalisme itu sendiri tidak bisa hanya ditangani secara parsial, di hilirnya saja. Tetapi harus holistik, mulai dari hulu sampai dengan hilir. Hulunya menurut undang-undang tersebut dan di breakdown ke dalam PP nomor 77 tahun 2019 bahwa penanggulangan radikalisme dan terorisme itu terdiri dari pencegahan dan penindakan. Nah, pencegahan itu sendiri itu dilakukan melalui 3, yaitu upaya yang namanya kesiapsiagaan nasional, upaya yang namanya kontraradikalisasi atau kontrapropaganda, dan yang ketiga adalah deradikalisasi. Nah, relevan dengan dasar negara tadi, maka bahwa semua radikal terorisme menginginkan perubahan dengan mengganti ideologi Pancasila. Nah, padahal tadi sudah dijelaskan oleh Pak Denny Sanusi bahwa Pancasila ini sudah final. Pancasila ini merupakan konsensus nasional. Pancasila ini adalah merupakan dasar negara, pandangan hidup, ideologi bangsa yang digali
dari nilai-nilai agama dan budaya. Satu hal yang sering dilakukan oleh kelompok radikal terorisme yang sangat membahayakan generasi kita, yaitu mereka selalu membenturkan atau mendikotomi antara agama dan negara, antara agama dan Pancasila, antara Al-Quran dan Undang-Undang Dasar, dan lain sebagainya. Selalu mereka mendikotomi, membanding-bandingkan. Maka benar sekali tadi disampaikan oleh Pak Haji Deni Sanusi bahwa mengamalkan Pancasila sebagai kesepakatan bangsa Indonesia hakikatnya adalah mengamalkan agama. Maka sebagai warga negara Indonesia yang beragama Islam apalagi, kalau mereka beriman dan beragama wajib mengamalkan Pancasila. Karena mengamalkan Pancasila di mana sila-silanya adalah semua perintah di dalam perintah agama di dalam Al-Quran. Nah, ini yang harus disosialisasikan terus pada generasi muda. Karena memang kelompok radikal teroris ini selalu membenturkan. Bagus mana Pancasila dengan Al-Quran? Bagus mana negara Islam dengan negara non-Islam? Padahal kan tidak pernah Allah memerintahkan untuk membuat atau mendirikan negara Islam. Nabi pun tidak pernah. Bahkan sedikit saya mengutil ayat wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan, itu kan jelas perintah Allah. Artinya apa? Semua isme-isme yang ada di dunia, komunisme, liberalisme, sekularisme, sosialisme, pasti ada sisi baiknya, tapi juga ada sisi buruknya. Nah, founding father kita, para ulama-ulama kita, para tokoh-tokoh bangsa kita, itu memformulasikan dengan luar biasa nilai-nilai atau sisi baik dari isme-isme yang ada di dunia. Dipadukan di dalam formasi 5 sila, Pancasila tadi. Jadi ini suatu karya yang luar biasa yang harus kita syukuri dan harus kita amalkan. Bahkan nyun sewu, mohon maaf, saya sering mendengar dari ulama-ulama masyhur, beliau itu sampai mengatakan, sekiranya jangankan kok 5 sila, kita mampu dengan istiqomah mengamalkan 1 atau 3 sila saja, maka insya Allah menjadi ahli surga. Sampai begitu. Jadi masya Allah ini mohon digali terus dan kita sosialisasikan pada generasi muda kita bahwa ayo kita amalkan Pancasila, ayo kita syukuri Pancasila ini adalah karunia bangsa Indonesia. Dan sedikit saya punya pengalaman ketika berkunjung ke Suriah ya, dan beberapa negara konflik di Timur Tengah. Salah satunya ketemu sama Syekh Taufik Al-Buti ya. Beliau itu sangat mencintai Indonesia dan sangat mencintai, mengagumi Pancasila. Bahkan beliau sempat mengatakan apa itu namanya, next Indonesia will be Muslim of the world, will be leader Muslim of the world. Jadi tolong jaga Indonesia. Indonesia adalah negara hebat, negara yang penduduk muslimnya terbesar. Tinggal Indonesia penduduk muslim besar yang belum konflik di dunia ini. Tolong jaga. Suatu ketika Indonesia akan menjadi pemimpin muslim dunia. Itu beliau dan banyak saksi ya. Makanya saya sampai ternyuh, sampai merinding saya kalau mendengar para ulama-ulama di Timur Tengah berstatement tentang Indonesia ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu barangkali sebagai pembukaan dari kami, sekali lagi bahwa sekilas kalau boleh ada waktu mungkin barang 5 menit kami katakan bahwa akar masalah radikal terorisme adalah ideologi menyimpang. Ya, ideologi menyimpang. Nah, setiap manusia punya potensi ideologi menyimpang. Nah, potensi ideologi menyimpang tadi ya, akan menjadi suatu niat atau motif radikal ya, atau teroris atau radikal teroris jika dipicu atau didorong oleh beberapa hal. Yang paling utama adalah faktor politisasi agama. Maka Pak Presiden Jokowi sering mengatakan manipulator agama. Ya kan? Faktor yang kedua adalah faktor ketidakpuasan sosial, ketidakpuasan publik politik. Ya, makanya sering marak itu hoax maupun propaganda, provokasi itu kalau ada pemilu atau pilpres atau pilkada itu pasti itu. Dan selalu memanipulator atau memanipulasi agama. Itu pemantik yang paling utama. Kemudian faktor pemantik yang lainnya kemiskinan, kebodohan,
kemudian juga sistem hukum maupun sistem politik yang lemah. Kenapa saya katakan sistem hukum? Bapak Ibu semua, ketika kita bicara terorisme, insya Allah nggak ada masalah. Karena sudah undang-undang nomor 5 itu sudah sangat kuat dan tegas mengatur. Tetapi ketika kita bicara radikalisme, ini yang menjadi masalah. Karena belum ada instrumen yang bisa menjerat secara pidana paham-paham yang bertentangan dengan ideologi Pancasila. Melainkan, yaitu ideologi komunisme ataupun PKI yang sudah ada TAP MPRS nomor 25 tahun 66. Nah, tapi yang lainnya belum ada. Dulu kita ketika Orde Baru ada undang-undang anti subversif, tapi pasca reformasi undang-undang tersebut dicabut. Nah, rupanya yang saya dengar dari teman-teman di Malaysia atau Singapura, nah, rupanya Singapura dan Malaysia justru mengadopsi undang-undang anti subversif itu. Di sana ada Internal Security Act, di mana orang yang sudah diindikasikan mau mengganti atau ingin bugot atau ingin makar aja udah langsung ditangkap dan ditahan tanpa proses hukum. Ini yang sering saya dengar dari teman-teman polisi di Singapura ataupun di. Nah, kita belum, makanya pendekatannya harus holistik. Nah, itu tadi yang memicu atau memantik muncul atau niat atau motif radikal terorisme. Nah, ketika niat atau motif tadi ketemu dengan polis hasad, ya, atau kesempatan, momen, lingkungan yang radikal, pergaulan medsos yang radikal, pengajian yang radikal, ustadz yang radikal, ya, bahkan ketemu dengan ustadz-ustadz yang tergabung dalam jaringan teror, maka niat ketemu kesempatan, jadilah kejahatan. Faktor korelatif kriminogen yang sudah ada niat untuk berbuat radikal teroris ketemu dengan lingkungan yang radikal, maka terjadilah radikal terorisme tadi. Nah, upayanya kalau untuk menghilangkan niat atau motif yang paling hulu adalah tidak ada lain kecuali apa? Yaitu mengimunisasi secara ideologi atau vaksinasi ideologi. Dalam konteks ini peran ulama, peran ustadz, peran ormas moderat, ya, civil society, dan membangunkan silent majority yang merupakan mayoritas elemen bangsa ini harus diikut sertakan. Sehingga salah satu strategi kami di BNPT adalah menguatkan dan melibatkan civil society, yaitu ormas moderat yang memang hubul watan minal iman, ya, yang memang konsisten terhadap Pancasila untuk ikut berperan serta secara aktif dalam penanggulangan radikal terorisme ini. Yang perlu kita pahami bahwa mereka kelompok radikal teroris itu sebenarnya sedikit, tapi berisik. Kenapa berisik? Karena mereka fahamnya takfir. Nah, paham takfir ini merupakan pengembangan dari paham atau doktrin al-wala wal bara. Nah, kalau sudah takfir menghalalkan segala cara. Karena semua orang yang di luar kelompok dan pahamnya dianggap kafir. Nah, disinilah muncul intoleransi, muncul eksklusivitas, muncul ada istilah fa'i, jihad membela agama dan lain sebagainya. Ya, nah, ini memang halalkan segala cara. Ini salah satu sifat atau karakter radikal terorisme. Ada pertanyaan, loh, bukankah orang beragama, orang Islam itu wajib radikal? Nah, disinilah mereka selalu menggaungkan sesuatu yang membingungkan umat, membingungkan masyarakat. Maka pribadi saya mengatakan, oke, kalau radikal itu ada debatable atau multitafsir masalah definisi, silakan di bahasan akademi. Tapi konteks radikal terorisme di sini adalah radikal yang negatif. Maka untuk menyebut radikal yang positif, ini pribadi saya, mohon maaf ini mungkin nanti silakan dieksplor, dibahas. Bagi saya, radikal yang positif adalah fundamentalisme atau fundamental. Jadi setiap orang Islam wajib fundamental. Kami seorang polisi wajib fundamental terhadap doktrin dan aturan yang kami pegang.
apalagi orang beragama, fundamentalisme dalam beragama adalah berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, berdasarkan ijma maupun kias. Nah, ini yang kadang-kadang supaya kita menjelaskan kepada publik. Karena mereka selalu pakai istilah-istilah yang membingungkan umat. Oh, berarti orang Islam itu dilarang radikal, padahal radikal itu artinya mendasar atau mengakar. Nah, seperti itu dia. Maka jawab aja, yang wajib itu fundamental, mendasar. Seperti Pangeran Diponegoro, Imam Bonjol, ya Hasyim Asy'ari dan lain sebagainya. Itu orang-orang fundamental karena orang-orang tasawuf. Jadi kapan dia harus militan, kapan dia harus berperang atau jihad melawan penjajah, melawan yang memang benar-benar musuh negara, bukan musuh bangsanya sendiri, ya, memusuhi bangsa sendiri, melanggar kesepakatan. Kita mohon maaf Bapak Ibu semuanya, menghadapi orang kelompok radikal teroris ini, ya, ada idiom yang mengatakan begini, kami sering mengumpulkan mantan-mantan napiter, ya, kami sering diskusi, mereka semua mengatakan begini, ada idiom yang mengatakan, jangan sekali-kali percaya dengan kaum radikal, melainkan mereka sudah taubatan nasuha. Itu satu. Yang kedua, jangan yang kedua, ambil hati mereka, kaum radikal. Tapi jangan sekali-kali dikasih hati, apalagi dikasih panggung. Ya. Sekali lagi, ambil hati kaum radikal, rangkul kaum radikal. Tapi jangan sekali-kali dikasih hati, apalagi dikasih panggung. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.